Om Tante dan teman-teman sekalian. Saya bersyukur sekali bahwa kita masih bisa bertemu di sesi online HTK Dinamis malam ini. Meskipun sesi HTK masih dilakukan secara online, tetapi saya yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan tidak akan berkurang. Dan Tuhan terus bekerja di dalam pribadi masing-masing kita. Sebelum memulai sesi HTK malam ini, saya ingin mengundang Om, Tante, dan teman-teman sekalian untuk menaikkan satu lagu penyembahan yang berjudul Allah Roh Kudus.
Oke, kita lanjut seperti biasa, kita nyanyi satu lagu lagi. Daud tuh suka nonton DVD kalau di mobil. Dan salah satu film favoritnya dia, ya nggak cuma di mobil sih, dia suka nonton aja pokoknya. Salah satu film favoritnya dia tuh adalah Lion King. Lion King yang kartun, yang tahun 90-an. Kebetulan tadi saya ajak Daud jalan agak jauh ke Jakarta Selatan karena saya ada photoshoot di sana. Dan di mobil sedang masang Lion King gitu. Dan sampai ke satu adegan di mana Mufasa lagi marahin Simba habis Simbanya kabur ke Elephant Graveyard sama Nala. Pasti udah tahu ya buat teman-teman yang udah nonton. Dan so Mufasa bilang kamu tuh nggak taat sama aku gitu. Simba membela diri. Simba bilang tapi aku tuh cuma pengen nunjukin aku tuh brave kayak papi gitu. Dan kayaknya papi tuh nggak pernah takut. You have no fear, nggak pernah takut sama apapun. Mufasa bilang dengan bijaksananya, Mufasa bilang, tapi hari ini aku takut banget, aku takut kehilangan kamu. Simbanya touched gitu ya. Dan Simba bilang, tapi tadi kayaknya hyenas itu semua pada takut banget sama papi. Dan Mufasa senyum, Mufasa bilang, yeah, because no one messes with your dad. Gak ada orang yang berani macam-macam sama papimu. No one messes with your dad. And itu resonates gitu, itu membekas di hati saya. Kata-kata Mufasa itu. Seringkali dalam hidup kita suka merasa banyak hal, banyak orang, situasi yang mungkin against kita. Kayak jadi kok masalah datang terus, masalah kok tambah berat gitu. Tapi one thing yang kita mesti ingat, I think, adalah no one messes with your dad. No one messes with our dad. Gak ada yang berani macam-macam sama papi kita yang di surga. Yang perlu kita lakuin apa? Kita mesti stay sama dia. Kita mesti terus ada bersamanya di dalam proteksinya. Maka tak ada satu kuasa yang mampu pisahkan kita dari kasihnya. Amin. So, saya mau ajak kita nyanyi satu lagu ini. Lagu yang bagus banget, dah lama banget. Lagunya berkata seperti ini. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Sama-sama. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya,
Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Katakan sekali, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saat itu sesi pelajaran hari ini, kita hari ini ngobrol-ngobrol. Selamat ngobrol-ngobrol, mari kita ngobrol-ngobrol. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Semuanya, shalom. Kembali lagi di acara kita Evening Tea with Gloria Aditya. Sekarang harusnya Evening Tea with Gloria Aditya dan Gana Aditya. Yes, komplit yang hari ini Yeah. karena kita bakal membahas sesuatu yang harus mendapatkan perspektif dari dua sudut pandang Betul. nih, bukan cuma dari perempuan aja tapi juga dari laki-laki. Karena Betul, itu betul. ada special guest kita Ya, kembali lagi. Bapak Gana Aditya Ya. ya. Ini adalah sesi terakhir untuk tahun ini ya. Ya. Sesi terakhir untuk tahun 2021. Semoga tahun depan kita Sesi evening tea terakhir. sesi evening tea terakhir Yes. untuk tahun 2021. Semoga tahun depan mungkin kalau kita bikin sesi kayak gini udah bisa langsung live. Ya, udah bisa live. Ya, Semoga semoga sudah sangat ya. kangen, sudah sangat Ya. rindu untuk ngelihat Bapak Ibu Saudara sekalian tatap muka gitu. Sudah sangat rindu Terus ya. bisa denger reaksinya, ketawa. Iya, benar tepuk ketawa, tangan. tepuk tangan dan seterusnya. Betul. Iya, semoga angka kita salah satu yang paling bagus di dunia. Semoga kita, ya bener, semoga Mempertahankan prestasi. Iya, semoga kita tetap yang terbaik ya. Ya. Dan bisa ketemu lagi dengan saudara semuanya di Ya. tahun 2022 nanti. Oke, sebelum kita mulai, kita mau ingetin dulu untuk jangan lupa like, Subscribe dan juga share ya. ke sebanyak-banyaknya orang zaman sekarang karena pandemi. Zaman sekarang. Iya, zaman sekarang karena pandemi ini semakin mudah untuk menyiarkan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk Betul. men-sharekan firman Tuhan. Karena kenapa? Resource-nya sudah semakin banyak, kemudian ya kita secara tidak langsung dipaksa untuk semakin lancar menggunakan gadget, Betul, ya kan? betul. Orang tua, orang muda sekarang semuanya sudah bisa dengan lancar sekali istilahnya untuk Ya. mengoperasikan gadget kita. Dan karena kelancaran itu, jadi sebenarnya dimanapun kita bisa ngikutin acara Betul. gini. Nggak Ya. harus datang ke satu tempat, harus meluangkan waktu. Tapi di Betul. rumah, di mobil, dimanapun Ya. kita bisa mengikuti sesi-sesi seperti ini. So harusnya nggak ada alasan untuk kita melewatkan sesi-sesi ini gitu Yes. ya. Jangan lupa juga untuk kita nih pertanyaan-pertanyaannya masih tetap boleh dikirim ya. Yes, masih silahkan Iya. kirimkan pertanyaan yang ada di dalam benak Bapak Ibu Betul. Saudara sekalian. Bisa via email, bisa juga langsung komentar di kolom komentar di bawah. Di bawah Ya, sini. Jangan Bukan di di live live chat, chat. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. sekalian ya. Jadi di kolom komentar. Nah, kalau misalnya memang Bapak Ibu Saudara sekalian tidak nyaman untuk memasukkan nama Karena kelihatan atau namanya kalau di komentar ya. bisa via email seperti itu. Jadi akan lebih mudah dan
tenang saja, privasi Anda akan sangat terjaga. Betul. Tim kami akan menyeleksinya dan tidak akan mengungkit mengenai namanya dan Ya, seterusnya. saya Ya. aja nggak tahu namanya siapa. Iya benar, nggak tahu. Yap. Tapi tetap kirim Bapak Ibu saudara sekalian, jangan kok ini udah mau terakhir berarti udah nggak bisa nanya lagi. Nggak, tetap kirim. Nanti next year kita akan adakan sesi seperti ini pastinya. Iya, Gitu. iya. Mungkin semoga bisa live dan kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang setiap sesi evening tea itu kita membahas pertanyaan dari Anda sekalian. Ya. Itu bukan pertanyaan dibuat-buat sendiri ya. Pertanyaannya dari Anda sekalian kok. Betul. Dan memang karena itulah kita sangat-sangat berharap untuk setiap sesi evening tea ini bisa membantu Bapak Ibu Saudara sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin aduh aku mau nanya seperti ini tapi mesti nanya ke siapa ya. Iya. Nah, di sini di dalam sesi ini setiap evening tea kita akan selalu mengaitkan itu dengan firman Tuhan. Betul. Apakah firman Tuhan itu bisa menjawab setiap persoalan dalam hidup Anda? Bisa. Pasti bisa. Yes, karena Pasti itu bisa. saksikan terus evening tea. Iya. Oke, langsung Oke. kita mulai ya. Hadi, silakan pertanyaan pertama. Nah, hari ini materinya sangat spesifik dan menurut saya gini, ini karena spesifik itulah justru harapannya membantu Iya. terutama Iya. untuk pasangan-pasangan muda. Atau yang baru mau menikah. Iya. Yang teman-teman yang seusia mungkin lebih muda dari kita ya, yang kepengen menikah atau considering untuk menikah, Yap. tapi masih bingung, masih ragu-ragu, masih ini tuh. Semoga sesi malam hari ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Yes. gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke. Ini pertanyaannya dari seorang pria ya. Halo tante, mungkin di sini halo tante dan om. Aku dan pacarku sudah cukup lama membina hubungan. Tentunya hubungan pacaran ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kami saling menyayangi satu sama lain dan berdua juga sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Yang oke lah ya, mungkin dalam hal ini ya. Tapi aku ada perasaan takut yang sulit aku jelaskan untuk lanjut ke quote-unquote next level. Apa yang salah dengan diriku ya? Dan apa yang harus aku lakukan karena kami sudah di usia yang cukup untuk masuk dalam jenjang berikutnya. Jadi maksudnya mungkin bukan usia 17-18. Itu Iya, 17-18 child itu bro. masih Bukan teenager, 20, bukan 21. 20. Jadi Iya. mungkin ini mungkin sudah mendekati 30, mungkin 29, 28 seperti itu Om Tante. Jadi memang sudah Udah kerja, mungkin udah berapa lama kerjanya udah lumayan. Iya. Karena mereka sendiri juga di sini juga ada bilang sudah cukup lama membina hubungan. Jadi Iya. mereka serius intinya Iya. gitu. Tapi takut naik ke next level. Yap. Iya. Nah, Om sama Tante silakan. Iya, mungkin Om dulu. Ya, kalau dari aku sebetulnya ya tadi kan bilang apa yang harus aku lakuin Ya. gitu kan ya. Apa yang salah dengan Apa diriku? yang salah dengan Ya. diriku. Nggak ada yang salah sih, tapi harus dibenerin gitu ya. Karena ketakutan ini kan pasti ada reasonnya gitu, ada alasannya. Nggak mungkin orang takut, oh takut apa, tapi kita harus tahu takut itu pasti ada reasonnya. Nah, mungkin itu yang harus kita benerin gitu, cari tahu dan benerin. Karena ketakutan ini seharusnya sebagai kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya, kita seharusnya tidak ada rasa takut yang seperti itu gitu. Ini kan rasa takut pindah dari satu fase ke fase yang lain gitu ya. Next level itu tadi. Ya, dalam satu dalam kehidupan kita ini kan kita melewati banyak fase, tahapan-tahapan dari bayi jadi anak jadi remaja jadi dewasa. Dulunya sekolah terus mahasiswa, itu kan fase-fase yang kita harus lewatin dan itu pasti kok kita akan melewatin. Setelah itu akan ada menikah terus punya anak terus punya menantu. Itu kan fase-fase ya, fase-fase yang kita harus lewati. Dan Om sama Tante sih membagikan bahwa dalam melewati fase-fase itu asik kok gitu loh ya. Maksudnya setiap fase itu ada, seperti firman Tuhan bilang, ada setiap hari ada kesusahan sendiri, besok ada kesusahan sendiri. Nah, demikian juga kebahagiaan yang kita nggak bisa compare satu sama lain. Oh enak di fase yang ini, makanya saya mau bertahan terus di fase ini terus. Padahal kita kan harus jalan terus ini untuk ke fase-fase berikutnya. Nah, itu mungkin yang harus kita cari tahu, yang tanya ini ya. Jadi pertama, mungkin kenapa ya takut? Mungkin duduk untuk direnungkan, bisa jadi karena pengalaman atau masa lalu atau contoh keluarganya. Nah, itu yang perlu kita carikan jalan keluar lah. Itu carikan jalan keluar supaya
ya kita nggak terus takut seperti itu. Dan itu kembali ke pribadi dia yang bertanya ini ya, maksudnya mungkin nggak bisa melihat dari orang lain terus kemudian sekarang ini kan banyak ya orang-orang yang bersaksi, memberikan testimoni segala macam dari sumber-sumber seterusnya, meskipun rohani juga gitu base-nya, tapi nggak bisa ya istilahnya kita tuh mengaitkan, kayaknya sama deh sama dia, kayaknya sama deh, karena ini benar-benar spesifik ya seperti Om tadi bilang ya, pengalaman. Pasti punya masalahnya masing-masing, pengalamannya masing-masing yang mungkin bisa membuat dia jadi takut itu tadi. Ya, betul. Karena tadi kan bilang kata kuncinya dengan pasangannya sudah saling menyayangi. Nah, itu kan kita bisa komunikasikan kan itu ya. Ketakutannya kan bukan sendiri, untuk ke next level pasti menjadi ketakutan bersama atau ketakutan salah satunya itu bisa dibantu oleh yang lain supaya tidak menjadi takut kan gitu. Menarik ya kan? ini. Jadi ketika misalnya dia mau beres itu, salah satu caranya juga adalah dengan mengkomunikasikan dengan dia. pasangannya. Sehingga ketika mereka berdua, harapannya adalah bisa ketemu jalan keluar. Yes. Baik, oke. Mama. Yes, mungkin dari Tante. Mungkin aku pengen menjawab dari sisi psikologisnya dulu. Menarik nih. Memang ada sesuatu yang berbeda antara dari sononya gitulah, dari secara naturalnya antara anak laki-laki dan anak perempuan sejak dari kecilnya dalam kaitannya dengan masalah yang istilahnya pernikahan, keluarga. Kalau nanti masuk lebih dalam lagi dalam hal take care anak dan sebagainya. Nah, tapi aku malam hari ini selain Om Gana sebagai bintang tamu, ada bintang tamu yang lain yang sudah disiapkan, ada videonya yang luar biasa. Nah, mungkin ini kita bisa lihat nanti dari sini aku mau cerita. Ya, coba boleh ditampilkan video yang sudah disiapkan. Mamaku Wita suka amat. Siapa tuh Nesya? Ana. Oh gitu. Oke, bye-bye dulu. Bye-bye. Oh, anaknya ikut bye-bye. Oke. Tuh, ya. Kedengeran ya tadi ya dari awal ya. Nah, anak ini kan nih anaknya Hadi nih. Papinya nggak tahu. Aku cuman pamit sama izin sama maminya aja ya. Ketika anak ini dapat boneka gitu, anak cewek itu seperti nggak ada, maminya bilang tuh nggak ada yang ngajarin kan, langsung digendong gitu kan ya, langsung digendong, lalu seperti kayak apa ya, ada yang selain dia berkan, Nasya suka amat gitu, terus itu dijalankan, didadahkan anaknya. Saya lihat itu sehari-hari di rumah. Iya kan seperti itu. Sedangkan anak cowok kecil itu mainnya mobil-mobilan, robot. Gitu ya kan, perang-perangan seperti itu gitu. Kalau anak cowok dikasih boneka terus digendong gitu, mami papinya takut, betul? Ya enggak, takut, gitu maksudnya. Nah, jadi ada secara yang bisa dikatakan secara naturalnya, secara alamiahnya adalah memang wanita itu dari kecil. Kalau anak-anak kecil wanita itu kalau ketemu sama teman-temannya mainnya boneka, lalu bonekanya disuapin, ya gitu. Lalu lebih ininya lagi mungkin yang sudah lebih gede lagi pakai veil, lalu jadi pengantin. Jadi dari kecil anak wanita itu sudah punya dream gitu ya kan, gimana nanti kalau wedding day gitu ya kan, marriage. Sedangkan cowok hampir-hampir nggak ada tuh. Tanpa ada yang ngajarin ya Tante ya? Tanpa ada yang ngajarin. Itu Dan kan ini, memang dan natural. ini psikologis nih Tante, maksudnya bukan sesuatu yang spesifik terjadi hanya orang-orang tertentu, enggak ya Tante? Ya, hampir semua anak ya gitu. Nah, kalau anak wanita yang mainnya sukanya mobil-mobilan, sukanya itu dikatakan tomboy gitu kan, semua bilang kayak begitu. Tetapi nah itu menjadi tidak umum gitu. Seperti juga laki-laki, ketika anak laki-laki maunya gendong-gendong boneka, terus seperti yang aku nggak pernah, hampir nggak pernah lihat anak cowok kecil main memperagakan wedding day gitu, jalan terus begitu, nggak pernah ya kan begitu. Tapi cewek tuh itu, nah ini aku bicara dulu dari naturalnya itu memang sudah ada berbedanya gitu, ya kan. Nah, tetapi kan ini kan sesuatu yang seperti Om bilang, hidup ini kan ada chapter-chapternya.
walaupun yang wanita ini memang sudah dari sononya itu dari kecil itu seperti banyak anak wanita itu mengangankan pernikahan. Dari kecil mengangankan untuk menjadi seorang ibu. Itu. Ada enggak perkecualiannya? Ada yang nggak mau jadi ibu ya, tapi ini secara umumnya itu seperti itu. Sedangkan laki-laki tidak dari kecil tidak dikondisikan untuk menjadi seorang ayah gitu kan, tidak main menjadi ayah-ayahan papi-papian, nggak ada gitu. Koboi ya. Kecuali mungkin dia anak paling kecil, terus temennya ini semua di keluarganya semua sepupu-sepupunya wanita, dan dia mau nggak mau harus ikut, terus dia dijadikan kamu pokoknya jadi papahnya, misalnya gitu. Ya itu tersiksa, rada tersiksa anak itu ya gitu. Tapi kalau secara umum dia punya teman, dia nggak akan ambil permainan itu. Ya, ini secara psikologisnya memang begitu. Nah, tetapi yang namanya seorang pribadi, satu pribadi itu kan berkembang. Ya, nah harusnya ketika dia mulai dewasa dan sudah sampai memutuskan untuk punya pacar, ya kan, apalagi membina hubungannya sudah bukan 1-2 bulan, ya kan, dibilang bahwa sudah cukup lama. Ya harusnya tidak terlalu naif bahwa yang namanya satu hubungan antara pria dan wanita yang saling menyukai pasti ada ujungnya. Ujungnya itu akan masuk ke namanya pernikahan gitu. Kalau memutuskan untuk berteman saja berarti bukan pacaran. Boleh saja bersahabat antara laki-laki dan wanita, persahabatan yang sehat ya. Why not gitu. Tapi kalau nyebutnya pacaran ya jangan naif bahwa pasti ujungnya itu nikah gitu. Iya kan gitu. Nggak bisa kalau kita pacaran tapi ujungnya entah gitu. Nah, itu nggak fair gitu, nggak fair karena ekspektasinya. Yang untuk yang wanita ini kan memang sudah lebih membayangkan sejak dari kecil kan, memakai gaun putih, yang ini gitu. Nah, walaupun pria tidak membayangkan, tidak sangat membayangkan memakai tuxedo, tidak membayangkan itu, tetapi ya harus tahu gitu bahwa memang ada konsekuensi logis kalau boleh dibilang begitu. Setelah chapter yang pacaran, ada chapter selanjutnya. Next level gitu. itu tadi. Next level itu gitu. Nah, yang Om bilang betul bahwa kalau ketakutan dia kan belum tahu ketakutannya apa, ya mungkin duduk dulu ngobrol. Dan apakah mau ngobrol dengan seseorang ataukah mau merefleksi jujur dan ngobrol dengan Tuhan. Dengan Tuhan itu kan kita juga bisa jujur ya dengan perasaan-perasaan kita. Pasti nanti ketemu gitu. Takutnya itu karena apa? Misalnya jujur, kalau malu dengan orang ya jujur dengan Tuhan. Misalnya rasanya kok seperti melihat contoh-contoh yang pernikahan itu bukan sesuatu yang indah gitu. Misalnya contoh yang selama ini dia lihat, entah itu dari orang tuanya. Biasanya sih yang paling pengaruh ya kalau secara psikologis itu dari orang tua ya, dari orang tuanya sendiri yang paling dekat. Seperti itu. Tidak mendapatkan gambaran bahwa kehidupan yang namanya kehidupan keluarga itu baik gitu. Ya kan gitu. Nah, ini biasanya cukup membekas. Dan bisa jadi menimbulkan yang namanya traumatik di jiwa. Tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Nah, tetapi karena kita berbicara di dalam tataran, tadi kan Om bilang di dalam tataran kebenaran firman Tuhan, contoh baik itu orang yang terdekat pada kita itu belum tentu itu contoh yang benar. Walaupun kita harus menghormati orang tua kita, tetapi bisa jadi orang tua kita itu tidak bukan teladan yang seperti yang Tuhan mau, gitu. Bukan bentuk persatuan di dalam sebuah keluarga yang seperti dikatakan di Alkitab. Gitu. Tapi ini juga bukan dalam rangka untuk memblame orang tuanya, pastinya tidak. Tetapi bukan begini. Itu bukan seperti begini. Seperti kalau matanya orang tuanya sipit, maminya sipit, papinya sipit, kamu ndak bisa punya mata belok, gitu. Apalagi kalau dinaikkan lagi oma opanya, kakek neneknya dari kedua belah sipit semua, tiba-tiba kamu belok, kamu bukan anaknya, kan begitu. Jadi seperti kayak, tapi bukan seperti itu, bukan seperti warisan. Dalam artian begini, kalau papa mamaku pernikahannya tuh kayak begini, misalnya cekcok terus ya, atau misalnya anak ini melihat
papahnya berselingkuh misalnya begitu, sehingga dia takut bahwa nanti kalau saya sampai masuk ke sebuah pernikahan, jangan-jangan saya juga selingkuh gitu. Ya, takut nggak setia. Nah itu Ya. salah, karena dia seperti berpikir papaku mata sipit, gua pasti mata sipit. Genetik. Iya. Iya. Nah perselingkuhan itu bukan genetik. Yes. Iya kan gitu. Itu Ya, pilihan. mungkin teman-teman itu Iya. harus ya harus sungguh-sungguh mengingat ini gitu. Apalagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Sunset free is free indeed. Yes, Iya, amin. kalau misalnya papahnya misalnya dulu di dalam waktu zamannya dia kecil itu dia dipukulin atau di verbal abuse Ya. ya sama papinya seperti itu. Dan makin besar dia tahu bahwa itu nggak benar kan, Ya. karena melahirkan sakit, melahirkan Ya. perih di hati dia. Itu juga bisa menimbulkan traumatik. Seperti orang dibully kan, Ya. jadi seperti kayak begini, gua nggak mau nanti jadi pembuli. Itu ada traumatik, ada ketakutan tersendiri. Nah, tapi itu ketakutan yang nggak benar gitu. Maksudnya bukan harus terus di-entertain, bukan harus terus dimaklumi. Ya. Karena itu adalah ketakutan yang bisa diatasi. Yes. Gitu, ya kan? Ya. Kalau aku boleh sekedar, maksudnya bercanda istilahnya, mata sipit saja kalau kamu mau operasi diblokin kan bisa Ya, gitu. ya, ya. Ya, tapi kalau ini lebih bisa harusnya Ya. gitu. Jadi apalagi kalau kamu sudah tahu bahwa itu tidak baik dan kamu mau tidak menjadi seperti itu karena kamu tahu bahwa kebenaran firman-Nya adalah yang suami itu harus bagaimana, menjadi istri itu harus bagaimana, ya pindahlah gitu kepada contoh yang benar Yes. ini. Seperti itu, dan mungkin belajar untuk melihat role model yang lain dari keluarga itu tidak semuanya seperti keluarga yang selama ini kamu pandang. Ya. Gitu. Ada kok, tidak semua keluarga di dunia ini tidak godly Ya, gitu. ya. Nah, ya itu jadi mungkin itu perlu. Nah, kalau syukur-syukur bisa ketemu dengan keluarga yang baik, dengan pasangan suami istri yang baik, yang bisa memberikan pencerahan kepada dia gitu. Membimbing gitu ya. Iya, membimbing gitu, dikomunikasikan. Ya. Itu saya rasa gitu. Maksudnya tapi harus ditemukan dulu yang membuat dia itu takut, kan dia bilang aku juga nggak tahu apakah aku ini Sulit dijelaskan itu tadi. sulit ya. dijelaskan. Nah, saya rasa nggak ada yang kita nggak bisa ketahui kalau kita mau ngobrol dengan Tuhan gitu. Keterbukaan, kejujuran itu ya. Gitu ya. Nah, kalau sampai memang sudah dicoba kok tetap nggak bisa, ya memang mungkin membutuhkan misalnya psikolog seperti itu. Dan itu nggak apa-apa kan Tante? Iya, Maksudnya nggak apa-apa. seringkali yang terjadi itu adalah buat orang-orang muda. Aduh gua aneh banget, atau aduh gua nggak sakit jiwa kok, dan seterusnya. Ini bukan masalah sakit jiwa atau tidak teman-teman. Ini terutama buat yang cowok nih. Nggak aneh kok kalau misalnya punya ketakutan. Itu bukan sesuatu yang menjadikan Anda tuh aneh sendiri nih. Tidak seperti itu. So, Betul. ya. Dan ke psikolog itu bukan karena Sakit jiwa. Kalau sakit jiwa itu kan psikiater ya. Kalau psikolog itu mungkin kita kepingin ditolong Ya. untuk konsultasi untuk bisa menemukan sesuatu yang kita sendiri sudah tapi kalau aku, walaupun aku psikolog, tapi aku menyarankan gitu, orang nggak gampang-gampang pokoknya ke psikolog dulu gitu ya. Lebih baik coba dulu gitu, ngobrol dengan Tuhan, kita punya encounter dengan Tuhan, jujur gitu. Dengan Tuhan itu kan kalau kita belajar dari, aku kebetulan baru membaca Mazmur urut ya dari Mazmur 1. Jadi sampai di Mazmur 55 hari ini, itu Daud itu pernah bercerita tentang kepada Tuhan di Mazmur 55 itu tentang ketakutannya dan kayak keterpurukannya gitu loh. Karena ini musuh tuh kok jahat banget ya Tuhan. Kok kayak begini aku, dan dia jujur, dia berkata bahwa aku itu sampai udah kayak, kalau aku boleh pakai istilah, nggak punya tenaga lagi, sampai udah nggak punya semangat kayak begitu. Tapi harus dilanjutkan, yang penting adalah lanjutannya kan. Betul. Dia bilang bahwa ya Daud selalu kan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia bilang bahwa aku tetap percaya Tuhan kepada Engkau, bahwa Engkau itu akan datang dan menolong aku. Sebetulnya itu yang penting gitu. Jadi kita jujur bahwa Tuhan, aku nih kok takut mau masuk ke pernikahan, aku seperti ada sesuatu rasa yang nggak nyaman gitu. Aku nih takut, dan bilang aja sama Tuhan, aku kepengen tahu Tuhan sebetulnya ketakutanku ini sumbernya apa. Seperti itu, ingatkan aku. Saya percaya Roh Kudus itu pasti akan mengingatkan. Amin. Iya kan, seperti itu. Dan yang penting adalah kita bilang bahwa aku percaya Engkau bisa menolong aku Tuhan. Ya, nah kalau sudah diingatkan ya
Nah, itu kalau butuh untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa, yang sudah menikah, tetapi yang menjalin pernikahan itu secara alkitabiah, nah itu mungkin lebih baik. Ya. Ya, mungkin Oke. itu. Ada ketakutan lain yang aku mungkin share ya, anak laki-laki. Dulu waktu SMP aku punya satu kelompok gitu. Saya berempat gitu ya. Aku Cowok semua. Cowok semua ini berempat cowok semua. Ini akrab banget 4 orang berempat ini. Jadi hampir setiap hari ketemu. Dan kami pindah-pindah gantian gitu. Yeah. Ini namanya anak remaja kan barusan boleh naik motor gitu kan. Jadi seneng-senengnya pergi kan gitu. Nanti kan nggak semua punya motor juga zaman itu. Jadi motornya satu, ya kadang-kadang Nah, kayak berempat. boncengan bertiga untuk pergi ke rumah yang satu kan iya, kita iya, berempat. boncengan Jadi datangnya tuh mesti semotor bertiga, boncengan bertiga untuk itu. Nah, ini kami akrab banget gitu, akrab banget. Nah, ada cowok ini kan gitu tahapan berikutnya mulai punya pacar gitu ya, mulai punya pacar. Nah, waktu itu emang aku sudah mengambil keputusan gitu. Oh ya, memang mau pacaran berarti ya waktu bersama yang teman-teman ini pasti akan berkurang. Pasti akan berkurang. Tapi itu terjadi loh gitu di kelompokku itu. Jadi ada satu yang merasa ditinggalkan. Quote unquote kayak ya kenapa kok dulu kumpul-kumpul sekarang nggak kumpul-kumpul gitu. Mungkin Seperti frekuensinya berkumpulnya kan berkurang gitu. Terus malam minggu dulu kita sama-sama main, kadang makan di rumah salah satu, terus kita ngobrol sampai malam. Ya udah cuma ngobrol-ngobrol. Anak-anak waktu itu kan nggak ada acara lain gitu. Nah, itu merasa quote unquote waktu itu sampai aku mikir kok kayak cemburu ya gitu. Maksudnya iya cemburu. Karena sekarang kalau malam minggu kan Om ke rumah aku Iya, gitu. betul. Pacaran itu. Padahal mereka juga baik sama aku ya, Pak Baik, ya. baik, tapi kenal ya, gitu. bukannya marah gimana, tapi ada kelihatan agak beda gitu loh. Iya. Nah, aku nangkep waktu itu, jadi akhirnya ngambil waktu sekali kita janjian malam setelah dari rumah tante kan Ini nggak bisa sudah malam-malam, SMA tadi SMA, ya. terus kami ketemu, ya aku bilang gitu. Sampai ada klarifikasi. Iya, kita Iya. ketemu, Luar gitu. biasa. Kita bareng-bareng ketemu Di dalam bahwa ruangan pakai kacamata. kita ini hidup ada fase-fasenya. Aku masih ingat aku nerangin gitu bahwa kita ini ada fase-fasenya. Ya kita kan pasti nanti tidak mungkin kita ini berempat segini terus kan nggak mungkin gitu. Kita pasti akan punya kehidupan Move on. sendiri-sendiri, Ya. move on dan Tapi bukan berarti kita tuh berhenti nggak bersahabat lagi. Betul, iya. Dan itu sebener loh sampai sekarang aku berempat ini masih kontak-kontak gitu loh. Iya. Terus Sudah berkeluarga sudah semua. berkeluarga semua sekarang. Kalau Iya. ke Jakarta ini pasti nyari Om Iya. gitu, nyari ketemu terus kadang waktunya nggak cocok karena dia datang cuma beberapa hari, aku lagi sibuk ini itu. Betul. Ya udah kadang ngirim sopir, ya udah dia pakai mobilku kemana-mana, terus kita kontak-kontakan, kadang ketemu makan siang sebentar, habis itu sudah Iya. gitu. Tapi profesinya beda-beda ya, soalnya. punya relationship yang beda karena levelnya kan sudah pindah fase berikutnya gitu. Sampai sekarang kadang butuh apa ya kita tinggal chat dia itu. Jadi itu enak kok gitu. Ternyata itu enak. Dulunya kita sama-sama takut. Ada ketakutan itu tadi iya, ya, apa yang bisa lebih terus spesifik bersahabat banget ya nih. kan Nah, sekarang itu dia. ada Iya. Kalau gitu, jadi takut kehilangan apa Ya. yang memang tadinya sudah nyaman, Ya. sudah ini gitu ya. Nah itu yang perlu juga betul. Maksudnya perlu disadari gitu, perlu disadari bahwa ya memang tidak akan bisa kembali seperti yang selama. iya gitu, seperti di fase yang itu Ya. gitu. Tetapi itu tidak berarti gitu kita menjadi kehilangan teman. Ya. Kadang-kadang mungkin Ya, sebagai takut cowok kehilangan ya, sebagai laki-laki muda itu kayak ini kan pertemanan yang udah oke banget, kita udah ini. Terus kehilangan teman. Jadi nanti aku harus cuman sama istriku ini aja. Enggak juga sih Enggak ya. juga. Gitu. Tetapi juga harus punya pemikiran yang dewasa gitu. Karena kalau tidak akhirnya seperti yang kita lihat ya, banyak misalnya bapak-bapak yang tetap kumpul-kumpul sama Iya. bapak iya, sampai tengah aku malam. pernah melihat di kompleks gitu yang seperti mungkin kerusuhan Mei kan harus ronda tuh. Tapi itu kayak seperti dipakai Trigger, untuk ya, triggernya trigger, ya. untuk akhirnya dilanjutkan. Iya. Jadi nggak harus ronda pun malam Ngumpul. pulang kerjaannya bukan ngobrol sama istri atau membina
pertemanan dengan anaknya, tetapi dengan teman gitu, ngobrol dengan keluar gitu. Itu ini belum zaman pandemi ya, maksudnya keluar. Siapa yang suruh ronda kan nggak ada yang ronda lagi, tapi dia kayak ngeronda gitu, maksudnya sampai malam gitu ngobrol sama teman-temannya. Nah istrinya akhirnya ya jengkel kan seperti itu gitu. Nah mungkin kalau masa pandemi akhirnya disiasatinya dengan ngobrol via Zoom gitu sama ini, sedangkan nanti udah capek dan akhirnya tidur. Nah ini yang harus hati-hati juga gitu. Memang ya ada sesuatu yang berbeda, tetapi yang betul yang Om sampaikan karena aku memang ikut mengerti dan teman-temannya Om itu juga baik banget sama aku, kenal gitu dan profesinya beda-beda. Ada yang businessman, Om kerja sama orang, ada yang dosen, dekan gitu ya. Yang kalau kami ke Jogja, Om bahkan sering diminta untuk menjadi dosen tamu. Untuk di program magisternya seperti itu dan tetap baik, tetap bisa membina hubungannya baik, tapi sama-sama menyadari bahwa sekarang sudah ada di fase yang berbeda, punya tanggung jawab yang berbeda. Ya kan ngobrol bertiga atau berempat dengan sama-sama. Ya kan, dia dengan istrinya, dengan itu dan tetap menjadi baik seperti itu. Ya. Jangan sampai si cowok ini terkungkung. Jangan sampai memiliki ketakutan seperti itu terhadap orang yang lain, tapi juga jangan sampai si cowok ini juga merasa terkungkung di dalam, aduh ntar kalau misalnya gue begini, kalau misalnya gue ke next level, ntar yang ini sensi sama gue, ini sensi sama gue, sensi sama gue. Iya, jadi akhirnya semua itu bisa diselesaikan dengan yang namanya komunikasi yang baik, ya kan? Oke, lanjut ya, pertanyaan kedua. Apakah ada batas waktu untuk lama berpacaran? Kita lama semua ya, kayak lu berapa? 4 tahun 2 bulan. 4 tahun 2 bulan, 5 tahun 6 bulan, 5,5 tahun tuh di Mulmet tadi bilang 4 tahun. Mama papa? Aku 7 tahun. 7 tahun. Ya. Karena dari SMA awalnya, dari kelas 11. Kan lama gitu, semua lama ya. Aku dan pasangan sudah di usia yang cukup untuk menikah. Saat ini kami sudah berpacaran hampir 4 tahun. Dan, nah ini seru, dari pihak keluarga ingin meminta kejelasan hubungan kami. Berarti ini juga usianya udah? Iya dong. Udah bisa pacaran 4 tahun, nggak mungkin 17, masa dari 13 kan. Apakah kami harus segera menikah? Bagaimana kalau aku menunggu sampai siap dulu? Nah, apa lagi mungkin? Iya, orang menikah memang harus siap. Kalau nggak siap gimana? Jadi yang pertanyaan kedua langsung terjawab itu. Bagaimana kalau aku menunggu sampai siap dulu? Iya, harus siap. Memang harus siap. Ya, cuman ukuran siapnya itu kan setiap pasangan berbeda. Ya, setiap pasangan berbeda. Aku sama tante dulu mungkin untuk beberapa pasangan berpikir terlalu nekat gitu untuk menikah ya kan dengan kondisi siap yang seperti itu, tapi ya kami sudah sepakat berdua dan kami tahu tidak ada hal prinsip dari firman Tuhan yang kami langgar gitu, sehingga buat kami ya kita jalan aja gitu, karena ya kita sudah memperhitungkan semuanya. Biasalah waktu itu kita suka nyusun kalau kami menikah sekarang apa plusnya, apa minusnya, ya kan? Ya itu kita untuk buat list dan kita bicarakan saat kita ketemu gitu dan akhirnya berdua. Iya, itu jangan sampai dikip sendiri. Pros and cons-nya mana, tapi menurut gue sendiri bahaya kalau karena siapnya relatif sih. Yes. Kalau bicara dulu kami menikah, kami belum punya rumah, kendaraan juga nggak punya, ya gitu ya. Bener gitu. Jadi. Tapi untuk kontrak rumah bisa. Gitu ya. Dan sudah ada pekerjaan. Baik maupun aku. Ya itu. Dan orang tua juga sudah setuju. Nah, disitulah takaran Om sama Tante waktu itu menyatakan siap. Gitu. Nah, kenapa kok lama misalnya sampai 7 tahun? Ya kalau kami nggak mungkin pacaran cuma 3 tahun, karena mengawalinya dari kelas 11. Kalau misalnya 3 tahun, baru masuk kuliah. Iya, baru masuk kuliah. Kenapa menjadi 7 tahun? Bukan karena apa-apa ya, karena nunggu kelar kuliah. Itu yang dimaksud juga nggak apa-apa, memang harus siap. Kalau misalnya cuma berdasarkan waktu lamanya pacaran, pacaran kalau sudah 4 tahun harus married. Kalau kami pacaran dari umur expired. Nah, kalau dari kelas 11 4 tahun ya gimana? Iya kan, nggak bisa. Bukan tahunnya, bukan berapa lamanya. Tetapi kan begini, dari startnya kamu pacaran, kalau memang mau cepet ya jangan pacaran di
kelas 1 SMP. SMA, kelas 2 SMA, apalagi SMP gitu. Ya terus gimana? Terus alasannya aku udah pacaran 4 tahun. Ya tapi usianya kan juga harus disiapkan. Karena kan ada usia-usia tertentu yang siap, seperti itu. Nah, tapi yang berdasarkan menunggu siap ini, betul tadi Om juga bilang siap, harus siap. Aku punya satu ayat di firman Tuhan yang bukan ayat tentang pernikahan sebetulnya. Tetapi ini menarik waktu aku merenungkan ini. Dari Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Sebetulnya ini kalau dari The Passion-nya itu menjadi jelas ini sebetulnya sedang berbicara tentang pengikutan kepada Tuhan Yesus. Iya kan seperti itu. So don't follow me without considering what it will cost you. For who would construct a house before first sitting down to estimate the cost to complete it? Otherwise he may lay the foundation and not be able to finish. The neighbors will ridicule him, saying, "Look at him. He started to build but couldn't complete it." Wah, ini Nah. jelas banget nih kalau misalnya passionnya ya. Nah, sebetulnya ini kan sama pengikutan dengan Tuhan. Banyak orang ikut Tuhan karena pokoknya taunya ikut Tuhan Yesus diberkati, gitu. Ikut Tuhan Yesus hidup berkelimpahan. Tapi tidak sungguh-sungguh menyiapkan gitu bahwa Tuhan ini kan sebetulnya ayat sebelumnya berkata barang siapa mau mengikuti aku dia harus menyangkal diri, memikul salib. Kaget. Dan akhirnya murtad misalnya gitu ketika ikut Yesus kok Ketemu berbagai sakit, penyakit. ikut Yesus kok ada musibah, ikut Yesus kok begini. Nah ini sama sebetulnya kan. Ketika kita masuk ke sebuah pernikahan, ya kita harus duduk dulu seperti yang Om bilang tadi. Iya kan, aku dan Om mendaftar ini itu seperti itu, termasuk tidak hanya dari sisi keuangan ya, tetapi dari sisi bahwa kalau tadinya aku hanya punya satu keluarga yaitu keluarga aku, sekarang ketika kami dua yang menjadi satu berarti ada dua keluarga juga yang aku harus panggil papa dan mama juga. Yang aku harus anggap sebagai kakak dan adikku juga. Seperti itu. Nah, ini itu yang termasuk juga harus kita hitung. Gitu. Ya kan harus kita kalkulasi. Lalu juga masalah kalau dulu aku bekerja uangku. Ya, aku mau tabung, aku mau investkan ke sesuatu. Terserah aku saja keputusanku. Cukup aku nggak boros, itu udah dianggap sama orang baik. Tetapi ketika masuk ke dalam satu pernikahan yang kita harus disebut siap tuh betul. Kalau kamu bilang harus siap adalah siap untuk berbagi. Nggak ada lagi uangku dan uangmu, tapi uang kita. Nah, pastinya kan kita juga akan memilih pasangan yang ya kamu udah pilih. Kalau perkara kamu dulunya nggak mikir yang itu salah pilih, itu salahmu berarti gitu. Iya kan gitu. Ya jangan pilih orang yang kerjaannya cuma menghabiskan duit dan nggak bisa. Ya itu kan begitu. Iya kan. Nah, tetapi kamu juga harus mengerti yang namanya siap itu adalah sekarang memang untuk bisa berbagi itu syarat yang paling utama adalah nggak boleh egois. Nah, ya kan ketika sekali ini. Sekarang itu bukan mimpiku dan mimpimu, tetapi mimpi kita, mimpi kami berdua. Ya kan begitu. Nah, ini yang sebelum pernikahan sebaiknya dibicarakan. Gitu bahwa jangan sampai nanti sudah masuk ke pernikahan ya ini kayak orang ini karena nggak punya perhitungan. Kayaknya hebat nih wedding day-nya. Keren, ya kan pestanya keren, mengundang pemusik siapa, hiasan bagus banget, make up pakai pemake up semua yang terkenal atau apa. Tetapi ketika akhirnya sudah menjalaninya, akhirnya berasa kayak, loh aku punya mimpi ini kok. Ini punya, enggak pernah dibicarakan ini. Ternyata mimpinya tuh bertolak belakang, satu ke selatan, satu ke utara. Dan akhirnya yang dikatakan ini, kamu membangun tapi kamu enggak bisa selesaikan. Cuma laying foundation aja. Banyak orang artis-artis yang
kenapa dulu bilang cinta banget, di wawancara lendat-lendotan, pegangan tangan, kayak minum disediain 2, nggak mau diminum 2, pakai 1 gelas aja, gitu istilahnya ya kan. Tapi dengan mudahnya berkata, kenapa kok break, kenapa kok cerai, nggak cocok lagi. Nah itu sama, kamu nggak bisa finish, nggak bisa menyelesaikan, akhirnya orang tertawakan, itu bisa bangun tapi nggak bisa menyelesaikan. Ya kan, nanti orang membicarakan, ya waktu itu wedding day-nya habisin berapa M tuh. Sekarang cuma seumur jagung, kita sering dengar. Nah untuk kita anak-anak Tuhan, sebaiknya itu tidak terjadi. Harusnya, bahkan bukan sebaiknya, harusnya nggak akan pernah terjadi. Gitu. Nah dipersiapkan seperti, siap nggak namanya mau masuk ke pernikahan, makanya kan anak-anak tidak boleh menikah. Yang boleh menikah orang dewasa. Kenapa? Karena anak-anak itu egosentris. Orang yang masuk ke pernikahan harus orang dewasa. Diharapkan sebagai orang dewasa itu kita bisa berbagi. Ya, seperti itu. Berbagi bukan hanya uang, bukan berbagi hanya mimpi, berbagi waktu juga. Ya kan, ketika kamu belum siap bahwa waktumu itu harus juga kamu bagi untuk memperhatikan. Ini kan yang tanya cowok ya, memperhatikan istrimu dan anakmu, yang itu artinya mungkin saja apa yang menjadi hobimu, apa yang menjadi dulu kesukaanmu, kamu pulang kerja mau nge-gym, atau kamu pulang kerja mau mau clubbing dengan teman-teman, ya siapa takut gitu, boleh aja gitu ya kan, asal nggak merugikan orang lain. Asal dulu mungkin, apalagi kalau sudah dewasa kan mungkin orang tua udah nggak terlalu memperhatikan ya, apalagi tinggal di luar kota misalnya begitu, sudah tahu sendiri. Sepenuhnya betul. Tetapi sekarang kamu harus tahu bahwa ada yang menunggu kamu di rumah. Seperti itu. Dan ada yang bukan sekedar menunggu ya, tetapi ada yang butuh waktumu itu. Untuk kamu ajak ngobrol, untuk kamu membangun relationship yang aku seringkali menyebut untuk ibu-ibu dan bapak-bapak adalah investasi kekal. Ya kan, karena ketika sudah membangun hubungan suami istri, apalagi udah ada anak, ada investasi yang bukan hanya berupa rumah, saham, ya kan, asuransi, bukan cuma itu, tetapi investasi kekal. Yaitu kita ajak ngobrol, putra-putri kita ngomong, yang akhirnya nanti besok kamu duduk di di kursi yang nyantai begini, aku nggak mau bilang kursi roda ya kan, kursi yang enak, dan kamu bisa melihat apa yang kamu sudah investasikan ini, gitu. Jangan sampai ketika kamu sudah tenaga ini udah banyak berkurang, kamu masih harus berusaha ngebener-benerin semua-semuanya. Nah ini mulainya dari mana? Dari awal ketika mau merencanakan pernikahan ini sudah jangan nanti kayak kan banyak orang akhirnya masuk ke pernikahan dengan salah-salahan. Gitu, maksudnya yang istri mungkin merasa enak aja kamu kerja terus, aku ngurusin anak di rumah dari pagi sampai malam, kamu pulang tetap nggak mau bantu seperti ini. Ya yang ini rasanya lah aku juga udah capek ya, itu sebetulnya hal yang nggak perlu terjadi. Ketakutan-ketakutan seperti itu kalau kita ngobrolkan, ya seperti Om bilang. Nah, orang banyaknya melihat kesiapan itu dari sisi materi. Rumah sudah punya belum kendaraannya. Tadi makanya Om jelaskan waktu kenapa kami berdua memutuskan menikah dan kami tahu bahwa kami siap untuk menikah. Padahal rumah kami belum punya dalam artian milik sendiri gitu ya. Kendaraan belum ada yang dalam artian mobil. Tetapi kami berkata kami siap untuk menikah. Karena apa? Satu, usia kami waktu itu 25. 25 itu kan cukup ya, bukan yang 20 atau 21. Cukup. Nah, secara pekerjaan ada pekerjaan. Aku juga bekerja seperti itu dan bisa, tetapi lebih kepada kesiapan yang semua-semuanya. Kesiapan berbagi, kesiapan waktu, itu. Dan ya itulah yang akhirnya menuntun sampai ke 32 tahun pernikahan hari ini. Seperti itu kan, kan, gitu. Bukan karena sudah punya ini, sudah punya itu, bukan gitu. Tetapi siap untuk berbagi ini dan itu yang lebih penting. Justru kalau misalnya boleh aku menambahkan sedikit, kesiapan itulah yang akhirnya menuntun Om sama Tante dan kita semuanya yang memutuskan untuk menikah untuk mencapai ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu, gitu kan. Kalau misalnya malah nyari ini dan itu, gak bakal pernah cukup, gak bakal pernah siap, gitu. Karena aimnya salah. Fokusnya salah. Dan yang aku dan Om rasakan ya Pak, bahwa kalau yang Om bilang, oh menikah itu ternyata enak kok, baik kok, maksudnya gitu tuh karena gini,
Dulu ketika kita punya impian, kita itu mengejarnya sendiri. Ya. Tetapi sekarang karena ini kan impian berdua, Ya. mengejarnya juga berdua. Sekarang ada yang menyupport, ada yang mendoakan, Nice, beautiful. ada Ya. yang ya seperti itu gitu. Oh. Dan pastinya kita juga tidak berdua, kita bertiga kan dengan Ya. Tuhan Yesus gitu. Itu menjadi beban kita itu kan sebetulnya kalau mau dipandang dari sisi yang itu harusnya lebih ringan seperti itu. Termasuk di dalam pendidikan anak-anak itu kita berdua gitu. Bukan hanya itu tugasmu atau tugasku seperti itu. Ya. Tadi soal ngobrol itu mungkin aku tambahin sedikit kan tadi ada statement juga didesak-desak orang tua, Keluarga. Oh, keluarga. iya. Oh, ditanyakan nih. Ditanyakan. Meminta kejelasan. Minta kejelasan. Ya, Mungkin itu wajar memang ya, Pak. wajar dan itu kalau kita sudah bisa dengan calon istri atau dengan pasangan itu kita ngobrol baik, kita ada kesepakatan, ya itu kita memang perlu komunikasikan. Karena Ke orang tua ya, Iya, ke Pak. orang Oke, tua. betul. Nah, sekarang kita sudah jadi orang tua, kami tahu gitu bahwa memang itu perlu gitu bahwa kita yang sebagai orang tua kan enggak seperti ngurus anak kecil yang kita tahu semuanya. Betul. Nah, yang sebagai yang muda ini yang harus ngasih tahu, ngasih info gitu loh. Yep, Kita ini yep, lagi planning apa, kita Iya. lagi punya I rencana see. apa, Yep, yeah. supaya yang orang tuanya juga Secure. punya Tenang. gitu. Wah, Iya. gua nggak begajulan kok. Iya, ternyata mereka serius nih, bukan cuma Iya, main-main. makanya aku ingat ya. Maksudnya gini, kalau dari orang tua yang pihak wanita Iya. itu pasti nggak salah. Kalau misalnya sudah sekian lama membina, sebetulnya calonnya anakku ini serius Serius apa nggak enggak? Ya. dengan anak. Itu satu yang wajar. Nanti kalau kamu jadi orang tua juga kamu punya anak perempuan, kamu pasti akan mikir begitu. Karena begini, dia deg-degan dong. Dia deg-degan. Kalau nanti anakku ini ternyata udah dipacarin 5 tahun, Ya. nggak ada kejelasan, terus tiba-tiba Cabut. bilang tek nggak cocok, dicabut gitu. Nah, to be honest, kalau sampai seperti itu memang biasanya yang paling rugi dari pihak wanita. Yang laki-laki mungkin sudah pacaran 5-6 tahun cepat dapatnya lagi. Tapi wanita yang sudah 5-6 tahun dengan satu orang terus gitu, tiba-tiba blek gitu, to be honest lebih sulit untuk mendapatkan laki yang baru. Kenapa? Karena ya memang dunia kita itu kan patriarkat ya. Seperti kayak, wah pandangan itu udah langsung jelek dulu gitu. Kalau udah 5 tahun, ini ngomong secara open ya gitu, Pak. Ini udah jalan 5 tahun sama dia, nggak mungkin lah masih bersih, masih ini. Wow, ya. Itu Ya, jalannya tapi dunia ya. ini. Ya, ini kita ngomong dunia secara umum ya, seperti itu. Walaupun padahal si anak wanita ini sebetulnya oke gitu. Iya. Dia bersih, dia menjaga kekudusan, Ya. gampangnya lah ya seperti itu. Tetapi kan mulut orang dan pandangan orang Ya. lebih mudah untuk memandang yang negatif. Ya. Itu sebabnya ya ini pesan aja untuk para laki-laki muda yang sudah serius begitu. Kasihan kan gitu, kasihan gitu. Walaupun kamu putusnya baik-baik, gitu. Ya. Kalau sudah 5 Dan nggak tahun. ngapa-ngapain. Iya, Dan dari memang kamu apa-apa. nggak Iya, ngapa-ngapain, iya. tapi stereotip ini tuh Iya, susah iya. didelete dari Iya. otak orang gitu. Makanya gini, kalau memang kayaknya nggak cocok, Yes, 1 nah, tahun, itu 2 dia tahun, poinnya tuh. ya dipikir gitu. Iya, Udah, betul. jangan diterus-terusin. Jangan dipanjangin gara-gara iya nggak Jangan-jangan enak nih, atau karena apa. nggak enak, Ya, terus nanti ampun. akhirnya kamu toh lepasin. Iya. Kasihan menurut aku. Kamu jahat. Iya. Kamu jahat. ADC. Apa yang kamu lakukan itu jahat. Tetapi kalau sebetulnya kalau dari pihak dari keluarga pria yang baik-baik sebetulnya itu juga pasti juga akan ngomong sih sama anak laki-lakinya gitu Yes. ya maksudnya. Jadi makanya butuh juga yang Om bilang yang anak muda ini mengomunikasikan sebetulnya ini kami tuh gini loh Pak Mah gitu, kami tuh sedang begini, kami tuh mempersiapkan ini Atau sedang tunggu nanti jawaban doa kan gitu kan. kami tuh sedang mendoakan ini Jangan gitu Apa. seperti tandanya. itu gitu. Nah, Benar-benar. karena aku ingat maminya Om, karena Om kan di kemarinnya yang di evening tea kemarin Om kan cerita bahwa di awal kuliah kan papinya meninggal dan aku sudah pacaran dari yang kelas 11 kan waktu itu akhir kelas 11. Jadi maminya tuh merasa kan sudah cukup lama. Ya. Sudah bukan bilangan 1 tahun gitu kan, tapi udah 2 tahunan lebih gitu. Nah, dan merasa kan memang ya maminya Om juga sudah setuju Om pacaran dengan aku gitu. Ini dari konsep orang kuno dulu ya maksudnya gitu. Jadi kayak
nggak enak rasanya. Kan sudah sama-sama kuliahnya, sama-sama di Jogja, di luar kota, yang jauh dari orang tua. Jadi kayak maminya Om kepengen cepet-cepet, udah diiniin aja, udah diresmiin aja gitu. Kan toh sudah zaman dulu itu ada sarjana muda sebelum masuk sampai ke level yang sarjananya ada sarjana. Toh sudah sarjana muda gitu. Jadi udah ada gelar ya. Mungkin kalau sekarang D3 gitu ya, diploma. Nah, tapi kan kami komunikasikan. Kami ini bukannya mau main-main gitu, tapi ya mah tunggulah gitu. Jadi kayak Om kan Glory kepingin sampai kelar dulu gitu, sampai selesai gitu, at least di S1-nya. Nah, ya itu dikomunikasikan. Jadi orang tua tuh lega gitu, ya kan, bahwa oh ya sudah, lalu maminya Om istilahnya kalau di orang Jawa dulu diminta dulu gitu. Jadi enggak jangan dikasih kalung apa. Sebetulnya itu kalau aku melihat bukan seperti untuk mengikat ya. Kalau aku memandangnya dari sisi begini, menunjukkan bahwa dari pihak keluarga laki-laki itu serius. Sehingga di keluarga yang perempuan ini merasa lebih aman. Betul. Gitu, ya kan, itu gitu. Sebenarnya sampai sekarang kita kan juga apa yang cowok-cowoknya ngasih cincin dulu, propose. Ya, propose. Kalau sekarang kan urusannya anak-anak sendiri. Nah, kalau zaman itu enggak gitu. Maksudnya ya dari keluarga gitu. Karena sudah enggak ada apa-apa ya. Maminya Om datangnya sama Koko yang paling gede gitu kan, datang dan menyatakan bahwa kami keluarga sudah setuju gitu, tapi kan anak-anak masih mau sekolah ya. Jadi ya biar gitu. Nah, itu betul, itu perlu komunikasikan. It's good to propose dulu sebenarnya, bukan mau bilang gua propose sekarang besok harus married gitu kan, just to show bahwa lu serius, lu nggak mau cari yang lain lagi. It's good gitu. Kadang I think kalau beberapa cowok gitu, I think takut untuk propose, ntar gua harus nikah dong gitu. Ada itu butuh yang namanya komunikasi itu kan. Ngobrol. Tapi aku mau tambahkan, mungkin ini terakhir untuk yang poin dari yang pertanyaan kedua adalah begini. Yang dimaksud komunikasi itu ketika kamu pacarannya itu sudah 2, 3, 4 tahun apalagi ya gitu. Harus ada komunikasinya juga meningkat ya. Gitu. Jadi lagi ada, apa? Nah, itu yang dinamakan juga persiapan gitu. Jadi kalau kamu 1 tahun, mungkin baru beberapa bulan kan ya enggak mungkin komunikasi yang dalam. Terus 1 tahun. Tapi kalau sampai sudah pacaran 3-4 tahun, komunikasinya cuma sekedar film apa yang lagi ngetren. Gila, ini ada makanan yang enak banget loh. Ini nanti kayak begini. Iya, itu enggak pernah akan menyiapkan kalian masuk ke dalam satu pernikahan gitu. Nah, biasanya memang kalau ceweknya tuh bener gitu ya, istilahnya aku ya, cewek yang memang mau mempersiapkan bener, biasanya cewek memang kadang-kadang lebih dewasa kan dalam hal itu, sehingga seringkali kan ingin membicarakan hal-hal yang itu gitu ya. Nah, jangan nggak mau yang dari pihak cowoknya jangan sampai gitu. Nggak mau. Kayak gitu. Kan kita bukan mau menikah besok, betul. Tapi gitu, yang bukan mau menikah besok itu lu harus bicarakan dari hari itu. 1 hari sampai besok, gitu. beneran. Ya, 1 hari akan sampai besok. Iya, gitu. Oh iya, besok ya. Jadi kalau selalu menghindar pembicaraan tentang hal-hal yang lebih dalam, akan nanti kamu menjalani sudah sampai kayak aku sama misalnya 7 tahun, kamu tetap akan bilang belum siap. Ini kan sekali lagi yang nanya kan cowok kan gitu. Nah, nggak akan siap gitu. Tapi kalau kayak aku dulu sama Om juga bukan besok aku mau menikah, tapi ketika sudah di bangku kuliah ya, kan pacarannya udah dari kelas 11. Kita udah mulai bicara gitu. Kita bicara sampai akhirnya kita sampai request bilang kepada pembimbing rohani bahwa kami mau dong ikut PA pakai buku namanya 2 menjadi 1. Nikah ya. Bukan gini, kenapa kamu kok PA buku 2 menjadi 1? Apakah besok minggu depan kamu mau menikah? Enggak, kalau minggu depan enggak keburu. Bukunya tebel. Tapi justru belajar itu tuh ada belajar ya Pak ya. Kita diajarin mulai dari awal banget masalah komunikasi ya kan, masalah itu sampai dengan masalah keuangan. Masalah nanti gimana kalau misalnya yang kayak Om kan maminya janda gitu. Nah, berarti kan Om harus ada tanggung jawab untuk menyupport. Itu kan juga sesuatu yang harus dibicarakan seperti itu. Sedangkan aku ini kan mirip-mirip seperti anak tunggal kan, kayak begitu gitu. Yang papi mami masih genap seperti itu. Nah, ini kan perlu mengerti gitu. Perlu diberitahukan bahwa nanti kalau misalnya ada penghasilan sekian, ini tidak utuh sekian gitu. Nah, jadi tidak menjadi persoalan ketika sudah ada di dalam pernikahan. Hal-hal itu kapan membicarakannya? Kalau sudah married,
nggak keburu, Telat. telat. Terlambat, iya. Iya, pada saat kamu pacaran sudah 3-4 tahun itu, kalau belum mau menikah gitu, nah itu tuh dibicarakan. Jadi yang dinamakan persiapan itu termasuk komunikasi, tapi yang dimaksud komunikasi itu adalah komunikasinya juga berjenjang. Next level itu juga. Harus next level. Nah, gitu. Nah, kalau sampai hari ini belum, ya diupayakan. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar yang, ayo duitmu sama duitku kita jadikan satu, kita mau beli rumah di mana. Itu salah satunya. Tapi bukan hanya itu, gitu. Iya kan, termasuk kita sudah bicara kalau pengen punya anak, misalnya nanti kalau disekolahkan, sekolahnya gimana, terus Pengen punya gimana anak ini. berapa. Pengen punya anak berapa. Perkara akhirnya, 1 mau 15 nah, perkara istilahnya Nggak sesuai. kenyataannya tidak sesuai dengan yang kita bicarakan karena dulu kita bicara pengen punya anaknya 3 karena aku kan tidak pernah mengalami rasanya untuk punya saudara berantem berebut makanan, aku nggak pernah ngalamin itu. Karena aku punya kakak 11 tahun yang apa-apa ya udah aku kecil kan jadi dikasih, nggak pernah yang berebut. Aku kalau ngeliatin temenku yang terpautnya dikit-dikit, mereka beradu bantal main, kadang-kadang ada rasa kayak Iri. aku pengen gitu, tapi kan ya aku nggak bisa. Sehingga sedangkan Om memang dari 5 bersaudara, genep punya kakak 2, adik 2, dan tapi kalau 5 kebanyakan Om bilang gitu kan. Jadi ya udah 3, tapi ya itulah yang namanya kita berjalan dengan Tuhan. Ternyata Tuhan percayakannya 1 karena Atau sakit. dulu pakai Nah, gini. udah sakit. Iya dulu begitu bener. Jadi sini ada berapa anak? Oke. Iya. Dan itu tidak gini loh ya, jangan disalahartikan bahwa dengan kita berkomunikasi yang level yang lebih dalam itu tidak mengurangi terus Fun. funnya kita pacaran. Aku sama Om itu tetap bisa pacaran pergi ya, namanya zamannya orang yang zamannya aku ya gitu. Kita bisa pergi juga ke Kaliurang kan di Jogja, bisa ke Kaliurang, bisa pergi ke pantai, kemana. Bisa have fun juga kok, gitu. Jadi bukan berarti, tapi kalau bicarakan itu nanti kan pacarannya jadi ndak asik. Enggak juga ya, gitu. Tetapi akhirnya dipetik buahnya ketika di dalam pernikahan, gitu. Sedangkan kalau pacarannya ngomongkannya cuma ya itu makanan ngetren, film ngetren, ya nggak ngerti nanti. Ya udah, Iya seperti itu. Ya jadi jangan nggak mau kalau diajak komunikasi yang lebih dalam. Gitu. Justru harus bersyukur. Jangan takut. Jangan dikira gue kalau ngomongin dalam-dalam berarti gue udah mau dipaksain merit nih. Iya, tapi kalau dua-duanya yang cewek juga nggak mikir ngomong yang dalam, yang cowok nggak mikir yang dalam ya semoga mendengarkan sesi ini menjadi ngerti bahwa ternyata aku mungkin sudah pacaran 5 tahun tapi nggak ada yang aku persiapkan ini dari komunikasi ini. Perkara wedding day-nya pasti bisa lah, kalau ada duit pasti bisa. Betul. Iya kan? Gampang itu, apalagi sekarang pandemi. Ya, bisa diatur bisa diatur semuanya. Tapi yang nggak bisa dipersiapkan dalam semalam adalah yang ini. Ya, itu. Oke. Nah ini pertanyaan yang terakhir. Nah ini juga sangat relate dengan zaman sekarang nih. Tante, Om, apakah salah kalau nanti aku menikah tapi aku nggak mau punya anak? Karena aku tuh nggak bisa bayangin gimana ntar ribetnya kalau punya anak. Kalau bisa bayangin agak serem sih. Kayak, aku tahu pasti nanti gini kalau malah serem menurut gue. Mungkin dia dengar cerita kalau dulu dia suka bikin ribet orang. Itu bisa jadi gitu. Jadi dia punya paradigma bahwa kalau Dia misalnya nanti punya anak kecil anak tuh ribet. Iya. Gua aja ribet. Iya, gua aja ribet apalagi Anak gua pasti ribet. Iya. Mungkin suka dengar orang tuanya bilang kamu nih nyusahin gitu ya. Itu dia. Bisa Mungkin, jadi benar ya. juga. Makanya kalau kita sudah punya anak enggak boleh bilang gitu ke anak kita. Kamu nih yang paling buat hidup papa mama tuh jadi nggak happy gitu. Iya benar juga. Nah akhirnya dia mikir kalau aku nanti punya anak hidupku pasti nggak happy. Orang tua aku aja bilangnya gitu. Gara-gara ada aku nggak happy gitu ya. Mungkin beli kelinci. Iya. Jadi zaman sekarang soalnya kan lagi sangat marak nih istilahnya child free. Jadi istilahnya ya mereka memutuskan untuk ya kita enjoy aja berdua, nggak ada salahnya toh. Nah sebenarnya gitu. Iya. Mungkin dari Om sama Tante pandangannya gimana? Iya, kalau aku sih pada saat menikah sudah punya apa gara-gara kerja di asuransi gitu ya. Sudah tahu bahwa risiko menikah itu punya anak. Nah, Jadi punya anak itu termasuk di dalam hitungan satu paket, menikah, iya. Kalau memang nggak mau punya anak, ya jangan menikah gitu loh. Karena kembali ke prinsip firman Tuhannya ya Pak ya. Itu. Bahwa diberkatilah dan beranak cucu. Yes.
kan itu perintahnya Tuhan. Itu Sudah. bukan cuman Iya. kalau lu mau, gitu kan Tuhan nggak bilang gitu. Beranak cucu lah. Kalau lu nggak mau ya nggak apa-apa, gitu kan. Enggak ya, gitu. Seperti itu. Kalau nggak gitu. bisa lain cerita ya. Lain Nggak cerita. bisa, lain Kalau nggak cerita. bisa tuh lain cerita. Dan di Alkitab itu ada namanya berkat anak cucu kan. Ya. Ya seperti itu gitu. Jadi ya aku dan Om harus berkata salah di mata Tuhan. Kalau memang kamu sudah bilang dulu ada statement bahwa aku mau nggak menikah tapi Nggak nggak mau mau punya. punya anak gitu. Karena Ya. di situ salahnya kan adalah secara maaf kata ya kehidupan seksualnya kalian mau gitu. Tetapi kalian menolak ini gitu. Ya dan di situ nanti buka celah setan itu bisa masuk. Karena kan bagaimanapun kamu menjaga mau Ya. dengan apa Yes. dengan apa Ya. itu bisa bobol gitu. Yes, itu Nah, dia. nanti kalau sampai bobol setan masuk Salah-salahan. di Nah, situ. itu dia. Akan Gimana salah-salahan. nih, gimana ya? Iya, Lalu iya. ada kecemburuan, ada ini Ada kan aku sudah jaga gini. kecurigaan. Betul. Iya, kan? Iya, ada makanya pihak-pihak kalau ini kan lain, yang segala nonton macam. aku kan udah Dewasa. broadcast bahwa yang sudah dewasa Iya. ya. Seperti di Alkitab itu kan ada satu cerita itu kan yang antara Tamar itu yang akhirnya ini yang salah satu anaknya itu kan namanya Onan kan Iya. seperti itu gitu. Nah, yang setiap kali dia mau melakukan hubungan seksualnya Tapi nggak tetapi mau memberikan keturunan istilahnya. iya dikeluarkannya di luar. Nah, itu berbahaya Tuhan benci, juga ya. gitu. Tuhan benci sampai Tuhan berkata benci seperti itu. Dari kata itulah akhirnya tercipta kata onani kan. Iya. Seperti itu gitu. Nah, ini yang nggak boleh gitu. Kalau nggak mau punya anak ya jangan menikah Iya. gitu. Ya kan, tetapi kalau mau punya anak kalau mau menikah ya harus punya anak, itu seperti konsekuensi logisnya. Iya, perkara Kan- kita berdoa pengen Nanti Tuhan dulu. aku mau jangan langsung dikasih. Kami dulu doanya juga seperti itu. Iya, iya, iya. Terus dikasih Iya, langsung. tapi langsung dikasih kan iya. gitu, tapi bukan Kalau iya kita kan? malah bukan berdoa gitu, tapi karena aku itu pernah sama dokter waktu masih remaja dikatakan hampir-hampir kemungkinannya nggak bisa punya anak gitu, karena kan aku ada sakit yang iya. waktu itu Iya, ada kelainan iya, iya, gitu, iya. sehingga ya memang kami juga nggak menjaga karena kan kemungkinannya sangat kecil gitu. Ya tapi it must be God. Iya. 1 bulan aku langsung pregnant kan seperti itu. Walaupun ternyata hanya Tuhan izinkan 1 seperti itu. Itu pun dokter yang ngomong sama Om. Pak, kalau nyonya belum sembuh gitu ya dari yang sakit di tulang punggung itu, sebaiknya jangan punya anak lagi. Oh, lagi. Nah, kami ya mengupayakan, tetapi tetap dengan doa ya. Kami bilang bahwa Tuhan, ya karena kan kesehatan, karena sakit, dokter bilang sebaiknya jangan punya lagi. Tapi itu pun kami nggak mau pakai yang Tuhan tidak berkenan gitu, misalnya alat-alat atau pil atau apa. Kami hanya jaga secara yang biasa dan kami mikirnya gini, kalau kami sudah jaga nggak ngawur, tapi ternyata hamil, ya pasti Tuhan akan tolong. Yes. Gitu. Aku Kembali nggak lagi. mau punya trauma bahwa karena aku habis melahirkan nggak bisa jalan terus nggak aku bener udah nggak mau punya anak lagi gitu. Nggak juga sih. Aku bilang ya karena kesehatan Tuhan, dokter mintanya begini kan gitu. Tapi ya kalau Tuhan memang kasih, aku percaya Tuhan akan beri kekuatan Yes. buat aku. Yes. Seperti itu gitu. Dan ya ternyata memang Tuhan nggak kasih kan. Iya. Berarti memang di mata Tuhan juga ya memang sudah cukup 1 aja dengan kesehatanku ini. Ya itu lain cerita gitu. Ya gitu. Oke. Tapi harus kalau misalnya merit ya itu mungkin harus mungkin seperti ini. Yang bertanya ini juga harus refleksi diri seperti yang pertanyaan pertama. Ya. Itu dia. Apa sebetulnya yang apa Bikin tuh apprehensive deep untuk punya insight anak, ya di dalam hatinya yang itu mungkin tidak tampak dari luar gitu kan, dia hanya bilangnya kan kebayang Takut ribet. ribetnya cuman Ya, ya, itu ya. aja, tapi feeling aku ya kok yang bertanya ini ada sesuatu gitu yang membuat dia itu traumatik sekali lagi gitu dengan yang namanya punya anak ini gitu. Karena biasanya memang seperti itu ya Tante. Maksudnya nggak mungkin ada sesuatu yang kita kepikiran udah negatif dulu tapi tanpa ada latar belakangnya. Gitu loh. Iya, Kalau misalnya Ada pasti. istrinya, pasti ada istrinya. Kalau misalnya memang semuanya baik-baik aja di depannya, nggak mungkin tuh ada tiba-tiba spontan kepikiran, gua nggak mau punya anak Nggak mungkin seperti itu, pasti ada something di balik itu yang Iya, harus betul. direnungkan itu tadi. Kembali lagi ke yang Om sama Tante tadi sudah bilang gitu. Harus duduk,
marilah sama-sama berdoa, jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Dengan seperti itu kita akan mengenali diri kita lebih baik lagi. Betul. Jadi Seperti kalau itu. yang cowok yang punya seperti itu, ya yang cowoknya yang harus mengomunikasikan perasaannya itu ke Tuhan, ketakutannya itu. Jangan sampai nanti dia punya itu dan di dalam pernikahan jadi persoalan. Seperti itu. Tapi kalau dua-dua yang bilang tadi itu sepakat untuk nggak punya anak, ya itu kembalilah ke firman Tuhan. Kalau kamu Kristiani ya itu adalah satu hal yang kamu sebetulnya sedang tidak menaati Tuhan. Nah, kamu masuk ke satu pernikahan dengan tidak menaati Tuhan, padahal berkat itu dimintanya dari Tuhan kan ya. Jadi kan itu kontradiktif banget. Kita meminta berkat dari somebody, tapi kita disobedience gitu, ndak nurut sama yang kita mintain berkat ini ya. Kelanjutannya kan nggak usah dijelaskan, udah tahu. Nggak terlalu bodoh untuk mengerti itu ya. Itu mungkin, ya. Oke. Ini sesi yang saya percaya bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan dari pria-pria atau wanita-wanita muda, pasangan-pasangan muda aja, tapi kayaknya juga jadi reminder buat yang sudah menjadi orang tua, yang sudah menikah, yang mungkin sudah punya anak atau yang belum punya anak, ini menjadi sebuah reminder juga. Tadi banyak sekali pesan-pesan yang sangat baik untuk mengingatkan kita bahwa di dalam perjalanan kita harus mengimprove komunikasi kita harus menginvestasi di dalam investasi kekal itu tadi, sama anak kita, sama istri kita, sama suami kita, dan seterusnya. Great session. Sebagai sesi evening tea terakhir di 2021, saya juga sangat berharap dan saya percaya bahwa sesi ini juga online terakhir. Iya, online terakhir. Ini juga sesi online terakhir. Sesi online online evening tea terakhir. Dan sebetulnya aku kalau tiba-tiba ini aku ingat gini, di Alkitab itu tidak ada sebuah hubungan ya yang dikatakan oleh Tuhan itu seperti Kristus dengan jemaatnya. Kecuali di dalam pernikahan. Betul. Jadi sebetulnya pernikahan itu pastinya indah. Itu sebabnya pernikahan menjadi target utama yang selalu dihancurkan oleh iblis. Yang selalu ingin dihancurkan oleh iblis. Karena iblis tahu, Tuhan sendiri berkata itu gambaran hubunganku dengan gerejaku. Kalau itu hancur, dunia ini tidak dapat teladan yang baik gitu istilahnya. Dan dunia ini akan mencemooh. Dan memang itu tujuannya setan. Itu sebabnya yang belum terlanjur merit harus dipersiapkan dengan baik. Karena kalian akan memasuki satu hubungan yang itu luar biasa sebetulnya. Kalau itu bisa disiapkan dengan baik, diupayakan dengan bersama-sama dengan Tuhan, ya harus percaya Tuhan pasti backup. Betul. Amin. Karena sesuatu yang Tuhan bilang itu tuh kayak miniaturnya gitu, benar nggak? Kalau kayak ini misalnya di apartemen ini, kamu kalau mau datang ke bagian marketingnya kan market pasti dibuatkan sebagus mungkin supaya kamu tuh bisa bayangin kayak gini nih nanti kalau aku tinggal di apartemen ini. Jadi kalau kamu yang mau menikah ini bilang atau yang sudah membentuk pernikahan ini bilang, Tuhan aku tuh kepingin untuk menjadi representatifnya Tuhan, untuk orang bisa lihat lewat pernikahanku, Tuhan pasti backup. Amin. Ya toh nggak mungkin Tuhan, oh nanti dulu, kan nggak mungkin. Pasti Tuhan akan bilang yes sepakat. Nah, iya kan? Karena dia bilang bahwa ini nanti yang bisa untuk contoh untuk dunia ini ngelihat gitu. Jadi jangan takut untuk masuk pernikahan. Oke lah, begitulah sesi terakhir kita tahun ini, sesi evening tea terakhir Semoga kita. memberkati. Semoga memberkati, pasti yang memberkati. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Berkati, jadikan ini berkat buat sebanyak-banyaknya orang, bukan cuma buat Anda, tapi buat teman-teman, saudara Anda dimanapun berada, tinggal share link, segampang share link sekarang. Sekarang waktu itu kita bahas apa? Perlengkap senjata Allah, kasut kerelaan betakan Injilnya. Sekarang gampang banget, tinggal ambil HP, pencet. Udah pakai deh langsung. Iya, dia udah langsung berat jadi gitu. Ya, segampang itu. So, jangan berat jempol. Silakan lakukan. Cuma tinggal slide, pencet dan banyak orang yang pasti bisa diberkati dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan ya. Dan Jumat depan kita akan ada Dunamis lagi yang melanjutkan serial Before Christmas. Saya akan membagikan tentang sesuatu yang bagus deh, yang saya renungkan. Diberi judul
aku takut berharap lagi. Wah, Nah, ini ada rasanya banyak orang yang bilang begitu, ya kan? Aku nih takut kayaknya untuk berharap lagi. Takut apa? Takut nanti kecewa. Nah, ada kebenaran satu kisah di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, yang sangat menarik. Yang kalau kita tahu ini, kita bilang, harusnya aku nggak takut untuk berharap lagi ya. Nanti kita akan belajar di Jumat depan. Jangan sampai ketinggalan minggu depan. Dan Bapak Ibu kalau Anda terberkati dengan pemberitaan pengajaran dari HOTK dari sesi malam hari ini, Anda bisa memberikan persembahan, bisa membayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan, dan bisa melakukannya melalui QR code yang ada di layar, tinggal scan sekarang atau melalui payment yang tadi ada di layar ya, juga bisa melalui transfer ke rekening yang ada di layar juga. Pastinya akan memberkati banyak jiwa, akan memperluas kerajaan Allah juga di bumi. Dan begitulah berarti sesi kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan di acara Dunamis kita seperti biasa ya. Juga untuk teman-teman yang lebih muda, SMP, SMA, kuliah. Essentials. Bisa join, jangan Om Tante kalau anak-anaknya daripada nganggur hari Jumat atau main game terus, suruh ikut sesi saya, Tante. Ya, suruh ikut sesi saya sama Margot. Kita bahas yang cocok sama mereka. Minggu lalu judulnya Eternals. Enggak bohong, minggu lalu judulnya Eternals. Bener, so kita selalu yang up to date, kita selalu yang mereka bisa relate, kita bahas macam-macam semuanya. Dan pastinya bisa luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Shalom, kalau Anda merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan lewat YouTube HOTK Ministry, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk supaya Anda mendapatkan notifikasi-notifikasi dari HOTK Ministry kalau ada sesuatu yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.